Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin tahirin. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini di tengah bulan Ramadan. Sekarang hari berapa ya? Ke-11, 14, 13, 13 setengah. Alhamdulillah dengan peserta yang begitu ramai kita berkumpul di sini. Saya melihat jamaahnya luar biasa ramai. Di situ ada jin. Di sini jin perempuan ramai. Tapi nggak apa-apa, semuanya sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kita temanya Lentera Ramadan. Lentera. Jadi lentera ini apa sih? Googling coba. Jadi sebenarnya kita ini ada muhasabah ya. Saya mau tanya, kira-kira ini kita kan puasa setiap hari ya. Dari jam berapa kita mulai puasa? Dari subuh kan ya, sampai maghrib. Pasti kan lapar dan capek ya, benar nggak? Lapar, capek, haus, nahan, ya. Yang kerja ditambah lagi dengan kerjaannya. Ada yang kerjanya di lapangan nggak misalnya, turun ke jalan? Ada. Kalau ada kan pasti letih, bener gak nih? Ya kan? Nah sekarang kita ini sebenarnya letih, capek, puasa, nahan, haus, lapar. Itu sebenarnya buat apa sih? Coba saya tanya. Kira-kira buat apa itu? Kita letih, lapar, haus, ya kan? Itu sebenarnya buat apa itu? Apa nggak ada tujuannya sama sekali? Ada tujuannya. Tujuannya adalah seperti yang ada di dalam surat Al-Baqarah, ayat tentang puasa. Ayat tentang puasa itu gimana bunyinya? Pada hafal nggak? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba itu kalau diartiin apa itu artinya itu? Diwajibkan ke atas kalian puasa sebagaimana orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu artinya apa tuh? Hah? Mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Ini ada isinya nggak ada ya? Agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau dalam ini sebenarnya kalimat itu, kalimat la'allakum tattaqun itu sebenarnya adalah tujuan, mengungkapkan tujuan, mengungkapkan harapan daripada puasa Ramadan, ya. Jadi kalau saya bilang misalnya, belajar yang benar, mudah-mudahan jadi orang sukses. Berarti tujuan belajar mau ngapain? Sukses, betul nggak? Ada kata mudah-mudahan. Nah itu kalau dalam bahasa Arab, la'alla itu artinya digunakannya buat satu harapan. Dan harapannya itu mungkin terjadi. Jadi ada harapan yang mungkin terjadi, ada harapan yang nggak mungkin terjadi, benar nggak? Harapan yang mungkin terjadi apa misalnya? Misalnya pengen sukses dari belajar, mungkin nggak terjadi. Hubungan antum dengan dia mungkin nggak terjadi. Mungkin aja.
ke jenjang pernikahan, bener kan? Jadi ada harapan yang mungkin terjadi, ada yang nggak mungkin. Kalau di Al-Quran, harapan yang mungkin terjadi di dalam bahasa Arab ya, dalam ilmu nahwu, harapan yang mungkin terjadi itu pakainya la'alla. Kalau harapan yang nggak mungkin terjadi itu pakainya laita. Oke, kalau yang mungkin terjadi pakainya apa? La'alla, bukan lala, la'alla, lala, la'alla. Kalau nggak mungkin pakainya apa? Laita. Misalnya ini ada orang bilang, laitani, laitani a'udu saghiran. Ya, seandainya saya kembali ke masa kecil, mungkin nggak? Mustahil nggak? Mustahil. Makanya pakai kata laita. Itu saya ngarep kan, andai kata, itu harapan bukan? Harapan. Tapi mungkin nggak terjadi? Nggak mungkin. Makanya orang kafir pas di akhirat ngarep pengen balik ke dunia, di depannya disodorin neraka. Terus dia ngelihat bagaimana neraka luar biasa parahnya. Kata orang kafir apa dalam surat An-Naba itu? Ya laitani kuntu turaba. Jadi kata orang kafir, aduh, nggak usah ngarepin sorga deh. Pengen jadi debu tuh kayak binatang itu. Kan binatang tuh diaduk terus jadi debu. Kata orang kafir, nggak usah ngarepin sorga, ngarepin ini aja nih jadi debu, biar nggak masuk neraka. Mungkin nggak dia jadi debu? Nggak mungkin. Makanya pakai kata ya laitani. Jadi Al-Quran tuh ngegambarin bahwasannya harapan orang kafir pada saat itu untuk tidak masuk neraka itu suatu kemustahilan yang tidak akan pernah terjadi. Itu arti dari kata ya laitani kuntu turaba. Berarti kalau Al-Quran tuh kalau ngungkapin perandaian harapan yang nggak mungkin tuh pakainya kata laita. Itu banyak banget di Al-Quran. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri. Ya kan? Ba'da izja'ani. Oh, kemudian apa lagi? Banyak. Intinya kalau sebuah harapan yang nggak mungkin pakainya kata apa? Laita. Kalau harapan yang mungkin terjadi pakainya apa? La'alla. Ya. La'allakum tuflihun. Ya kan? Misalnya saya bilang ata'allamu la'alli anjahu. Aku belajar la'alli anjahu. Moga saya sukses. Saya bisa sukses itu mungkin terjadi nggak sih? Mungkin kan? Makanya pakai kata la'alla. La'alli, mudah-mudahan saya. Bisa dipahami kan nih? Nah, Al-Quran ketika ya berbicara tentang ayat puasa dan puasa itu tujuannya adalah takwa. Sekarang saya tanya, mungkin gak dari puasa buat nyampe kepada ketakwaan? Mungkin gak? Antum puasa, dengan puasa itu bisa jadi bertakwa, mungkin nggak? Mungkin. Makanya oleh Al-Quran pakainya la'allakum, bukan laitakum. Kalau laitakum mustahil, tapi ini pakainya la'allakum tattaqun, yang menunjukkan la'alla itu sebuah harapan. Jadi kalau ditanya, ini kita puasa, letih, capek, haus kan? Saya juga haus nih. Di depan saya ditaruh ginian. Jadi keingetan mulu. Itu haus, nahan haus. Tapi buat apaan sebenarnya? Itu nahan haus buat apaan? Nahan lapar tuh buat apa? Harusnya kita nanya. Kan ada tuh lagunya, siapa tuh yang nanya? Ada anak bertanya pada bapaknya. Lagu siapa? Yuk. Lagu Bimbo, bener gak tuh? Berarti yang jawab anak 90-an. Ya kan?
Bener kan? Lagu Bimbo kan? Terus dijawabnya apa nama Bimbo? Hah? Nggak hafal ya? Saya juga nggak hafal tuh. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa lapar-lapar berpuasa? Ada anak bertanya pada bapaknya. Habis itu saya lupa lagi. Itu dijawabnya apa? Saya nggak tahu dijawabnya apa. Cuman kalau saya tanya sama antum semua, berarti tujuan puasa itu apaan tadi? Biar ngapain? Baru tadi 5 menit saya sampaikan, udah lupa lagi. Buat apaan? Yuk, bertakwa. Jadi kita puasa punya visi nggak nih? Punya. Apaan visinya? Takwa. Sekarang yang mau saya tanya, apa hubungan takwa sama puasa? Hubungannya apa? Emang dengan kita lapar, haus, capek, letih, terus jadi takwa, hubungannya apaan? Kok bisa sih nahan lapar jadi bertakwa? Kira-kira gimana tuh? Bos. Ketakwaan di dalam puasa ada amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Emang di selain puasa nggak ada? Ada juga. Nah terus apa yang bedain antara di puasa dan di selain puasa? Berarti terus apa yang bedain? Iya, oke. Di selain puasa ada nggak nih? Ada juga kan? Yang di selain puasa bisa nggak membuat kita takwa? Ayamul bid itu kan puasa, ini selain puasa. Ya. Salat sunat tahajud bisa buat takwa. Bisa. Bisa. Tapi kenapa yang disebutin Quran malah puasa Ramadan dengan khusus? La'allakum takun. Cuma Ramadan. Kenapa tuh? Ya kenapa ya dia mikir tuh? Iya, katanya. Ya nggak apa-apa. Emang Quran itu dorong kita buat mikir. Kalau ente baca Quran tapi nggak mikir, fix ente nggak tahu artinya Quran. Buktinya di Quran banyak banget. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbarunal Quran. Kalau ente habis baca Quran terus nggak mikir, fix berarti ente nggak paham dari Quran. Emang kudu mikir. Bantuannya adalah dengan kita merujuk ke tafsir, merujuk ke penjelasan ulama. Faham dong? Ya, jadi korelasinya begini. Sebenarnya yang dibilangin sama siapa namanya? Kevin benar. Walaupun terlalu umum, ya kan? Kalau kita lebih khususnya gimana? Pertama, karena puasa, ya. Itu kan kita secara bahasa puasa artinya imsak, benar nggak? Oke, imsak. Imsak itu artinya apa imsak? Menahan. Imsak itu menahan. Jadi ente dilatih buat nahan diri. Tahan. Ya kan? Tahan. Oke, menahan diri dari apa coba? Dari yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu sebenarnya notabene-nya perbuatan bukan haram. Coba makan dan minum batalin puasa nggak? Batalin. Tapi sebenarnya makan dan minum itu hukumnya halal apa haram? Pada dasarnya hukumnya halal apa haram? Halal. Wa kulu washrabu, makan minumlah berarti halal. Terus hubungan suami istri, ya bagi yang udah menikah, yang udah ngerti, itu halal apa haram? Halal, bener nggak? Bahkan ada dalam fikih berapa bulan orang tidak menggauli istrinya, dosa, maksiat. Ini beneran, ini dalam fikih ada. Ya kan? Ada berapa jangka waktu seorang gak menggauli istrinya, dosa. Berarti halal apa haram tuh? Berhubungan suami istri. Halal. Tapi di siang Ramadan boleh nggak? Boleh? Kacau. Kalau boleh kacau, nggak boleh. Nggak boleh. Bayar kafarat 60 hari. Sengaja. Nggak boleh. Ya kan? Berarti kita itu sebenarnya disuruh nahan dari perbuatan yang sebenarnya halal. Bener nggak?
Sekali lagi, berarti pas puasa kita tuh sebenarnya disuruh nahan dari perbuatan yang sebetulnya halal, bener gak? Nah, ente dilatih setiap hari ya buat nahan perbuatan yang halal. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 30 hari. Karena itu jadi habit, maka kalau yang namanya habit, kebiasaan, bakalan jadi karakter. Akhirnya terciptalah karakter yang mampu menahan dari perbuatan halal. Terciptalah sebuah karakter bagi manusia yang mampu menahan diri dari perbuatan halal. Logikanya saya tanya, kalau seseorang itu mampu menahan diri dari perbuatan halal, kira-kira mampu nggak dia menahan diri dari perbuatan haram? Ya, coba kalian mikir. Dia nih perbuatan halal aja bisa dia tinggalin. Berarti kalau perbuatan haram bisa nggak ditinggalin sama dia? Bisa. Yang halal aja dia bisa. Kan dia jadi kebiasaan tuh dengan puasa. Makan aja dia jadi bisa ninggalin. Apalagi perbuatan yang haram. Nah, ketika terjadi karakter orang yang mampu meninggalkan perbuatan yang haram, maka orang itu disebut bertakwa. Maka kan definisi takwa itu kan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Itu dia takwa. Tapi karena dia habit, biasa meninggalkan yang halal, pas yang haram disodorin dia udah bisa. Oh enggak, ini haram, halal aja ditahan. Berarti orang itu jadi bertakwa. Itu yang pertama. Yang kedua, oke. Puasa itu nih kayak gini. Ibadah rata-rata bisa dilihat orang. Sholat bisa dilihat orang nggak? Tuh sedekah bisa dilihat nggak? Bisa. Bahkan tadi aneh tahu tuh berapa yang dimasukin, ya kan? Orang bayar zakat tahu nggak? Orang lain tahu ada amilnya, bener nggak? Orang dia sholat Jumat bisa kelihatan nggak? Kelihatan. Tapi puasa, siapa yang tahu hakikat seseorang itu puasa apa enggak? Kecuali Allah dan orang tersebut. Bisa aja dia ngakunya saya puasa, pas di belakang kamar dia minum. Bener gak? Berarti puasa itu adalah ibadah yang rahasia antara seorang hamba dengan Allah. Udah cuma dia doang sama Allah yang tahu. Ya kan? Karena itu ibadah rahasia, orang itu ditanamkan bahwasanya Allah selalu melihat, Allah selalu mengetahui, maka tertanamlah dalam jiwanya bahwasanya Allah Maha melihat, sehingga terciptalah sebuah karakter yang dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Kalau dia selalu merasa diawasi oleh Allah, mampu nggak dia berbuat yang haram? Gak bisa, dia nggak akan mampu. Ketika dia tidak mampu berbuat yang haram dan dia mampu untuk menjalankan perintah Allah, itulah takwa. Oke, paham dong? Jadi 2 poin itulah yang menjadikan orang berpuasa Ramadan menjadi orang bertakwa. Makanya Ramadan ini madrasah. Oke, kita lagi madrasah nih. Paham dong? Oke, sekarang kalau ente udah dapat takwa, terus dapat apa? Dapat apa kira-kira? Orang ini udah berhasil puasa Ramadannya, dia jadi bertakwa. Terus dapat apa? Iya. Buktinya apa? Buktinya ada dalam surat An-Naba. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang muttaqin itu ada mafaza. Mafaza itu apa? Kesuksesan besar. Kesuksesan besar. Ya, kenapa kesuksesan besar? Karena yang namanya surga mewah nggak? Mewah. Luasnya lebih luas dari langit dan bumi, berarti mewah banget. Tiketnya pakai takwa. Jadi seakan-akan Allah bilang, siapa yang masuk surga, tiketnya dengan takwa. Biar dapat tiket takwa harus apa? Puasa Ramadan.
Itu dia proses kita membeli tiket takwa. Makanya dalam ayat lain kan digambarkan surga itu uiddat lil muttaqin, dipersiapkan buat orang bertakwa. Jadi emang buat orang bertakwa. Jadi kalau ditanya kita nih jadi orang bertakwa, emang apa ininya pemasukannya? Masuk surga. Nah jadi kalau sekarang ditanya, ya buat apa kalian berpuasa? Hah? Untuk mencapai takwa. Emang kenapa kalau dapat takwa biar apa? Biar masuk surga. Jadi tujuannya jelas. Berarti nanti lagunya tadi diganti tuh. Ada anak bertanya pada bapaknya, bapaknya jawab, belum, udah jawab aja. Anak-anak bertanya pada bapaknya, buat apa lapar-lapar berpuasa? Jawabannya, biar jadi orang yang bertakwa. Dengan takwa kita bisa masuk surga. Harusnya jawabannya diganti begitu. Oke, faham? Nah, sekarang Ramadan udah mau ke hari setengah. Saya tanya sama antum, udah berapa kali hatam Quran di Ramadan? Ada yang udah sekali? Nggak apa-apa, cuma aja. Saya juga belum sebenarnya. Ada yang udah 2 kali, nggak usah malu-malu, buat motivasi aja. Ada dari Banat belum, sudah sampai juz berapa? Alif Lam Mim juga belum. Alhamdulillah kalau saya bukan yang niat ini. Saya biasanya kalau sekali duduk 5 juz. 1 juz biasanya 15 menit. Jadi berapa jam tuh? 1, 2, 3, 4. 1 jam 15 menit 5 juz. Makanya saya akhirin dulu. Kalau kalian berapa menit? Setengah jam. Ini saya baca 15 menit itu dengan bacaan cepat. Kalau bacanya Bismillahirrahmanirrahim, lama lah. Boleh nggak baca Quran dengan cepat? Boleh, tapi harus sesuai dengan makhraj dan sifat huruf, sesuai dengan tajwid. Bukan bacanya itu nggak boleh, haram. Tapi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, sesuai makhraj sifatnya itu boleh. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim ada itu nggak boleh. Faham tuh? Jadi membaca Al-Quran tuh ada 3 cara bacanya. Namanya tahqiq. Tahqiq itu baca dengan pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tahqiq. Ada yang sedang Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la ghaib. Sedang. Ada yang hadar. Hadar itu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la ghaib fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Terus. Itu namanya hadar. Jadi cara baca Quran ada 3. Pertama, tahqiq. Kedua, tadwir. Tahqiq itu yang paling lambat, tadwir itu sedang, dan yang paling cepat namanya hadar. Semuanya disyaratkan untuk membacanya dengan tajwid. Faham? Nah, sekalian dalam Ramadan ini udah berapa kali khatam dan biasanya berapa kali? Ya, Ramadan ini harus khatam Quran. Sesibuk apapun harus khatam Quran, karena amalan di bulan Ramadan yang paling afdol setelah sholat fardu, setelah sholat rawatib, itu adalah baca Quran. Atau pengajian kayak gini juga bisa. Nah, jadi kalau mau ditanya kita kudu ngapain Ramadan? Baca Quran. Hatamin bisa 3 kali, 10 kali, alhamdulillah. Paling enggak minimal 1 kali. Ya kalau saya ngomongnya depan aki-aki sih, ya aki,
Jamaah aja deh bacanya. Tapi kan di depan pemuda nih segini-gini, ya kan? Saya juga ngerasa gitu kan masih pemuda. Jadi kita harus minimal hatam 1 kali sendiri, bukan rame-rame, bukan. Baca 1 lembar, baca 1 lembar, baca 1 lembar jadi 1 juz, bukan. Sendiri dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu wajib tuh. Jangan sampai keluar Ramadan nggak hatam Quran, berarti 0. Ramadannya 0. Maksudnya plusnya, nggak dapat plus. Bisa nggak sih sebenarnya? Bisa. Yang susah itu adalah melawan ini jiwa. Ntar kalau ditanyakan katanya setan di bulan Ramadan dibelenggu. Tapi kok saya masih malas aja baca Quran ya. Tapi kok saya masih pengen aja ya berbuat maksiat. Jadi yang mendorong perbuatan buruk itu ada 2. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Kalau faktor eksternal itu setan. Kalau faktor internal ya jiwa manusia. Jiwa manusia itu memang selalu nyuruhnya yang buruk-buruk. Membaca Quran tar aja maghrib ya. Tar maghrib bacanya ya setengah aja. Terus ini jiwa ya bacanya ya segini aja gitu. Emang jiwa tuh selalu kayak gitu. Jadi kalau diturutin terus ya udah terus aja kayak gitu. Harusnya gimana? Bangkit lawan. Makanya kan di dalam surat Yusuf gimana? Innan nafsa la ammaratun bisu. Jiwa kita itu selalu merintahin yang buruk. Merintahin. Nah, maka di sini karena kita udah tahu tujuan kita adalah takwa, outputnya adalah sorga, sedangkan dalam puasa Ramadan adalah amaliyah yang paling bagus setelah sholat fardu, setelah sholat rawatib adalah baca Quran, maka kita harusnya baca Quran minimal hatam di bulan Ramadan 1 kali. Jangan sampai enggak hatam. Apalagi yang masih kita seperti ini itu udah wajib banget, kecuali yang udah aki-aki lah. Udah aki-aki dalam kalau kayak kita gini wajib dalam artian harus hatam Quran dengan sendiri, bukan dengan rame-rame, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Mulai dari sekarang nih, kalau yang belum baca masih keburu nggak nih? Masih keburu. Sekarang hari ke-15 misalnya, sehari 2 juz, habis subuh 1 juz, habis maghrib 1 juz, habis asar 1 juz, 2 juz gitu ya. Dan doa yang paling mustajab itu ketika hatam Quran. Mustajab. Yang mau minta kerja, minta kerjaan habis hatam Quran. Yang belum ketemu jodohnya, minta di situ. Insya Allah ketemu. Fahim dong? Nah, berarti kita di Ramadan ini kita koreksi lagi. Bahwasanya kita ini 30 hari nggak sia-sia. Bukan nahan lapar, pengen lapar doang, tapi ada tujuan yang mau dituju, ada capaian yang mau dicapai, ada amalan yang harus kita lakukan, yaitu hatam Quran. Nah, di sini kira-kira habis dari sini siap nggak nih buat hatam Quran semuanya? Siap nggak nih? Siap ya. Dari ini kan anak ini karib semua ya, yuk yang hadir ya. Pengurus semua. Pengurus nih, di sini pengurus karib semua nggak? Pengurus, ya siap nggak nih pengurus karib minimal 1 kali hatam, ya bulan Ramadan, siap ya? Sendiri-sendiri, bukan rame-rame, sendiri-sendiri ya. Pin, udah berapa juz Pin? Hah? Masih belum? Alhamdulillah, alhamdulillah tuh. Baru pengen, alhamdulillah, tapi jangan pengen doang. Terus bisa nggak? Bisa, insya Allah. Oke, fahim tuh. Nah, jadi kita sama-sama koreksi diri bahwasanya mudah-mudahan puasa kita berhasil mencapai kepada ketakwaan. Mudah-mudahan nih kita di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan ini ada perbaikan. Makanya kan di dalam surat Al-Baqarah tadi ayatnya gimana? La'allakum takun. Itu kalau dalam bahasa Arab, yo tatakun itu kan kata kerja yo.
Kata kerja fiil kan ya. Itu fiil apa namanya itu? Fiil apa namanya itu? Hah? Hah? Fiil mudhari. Fiil mudhari itu adalah kata kerja kalau dalam bahasanya si Arifin yang menunjukkan progresif dan future. Apa itu benarnya? Progresif apa? Ya, berjalan sekarang dan masa depan. Artinya selalu perbaharu, selalu baru, selalu ada yang baru. Selesai ini lagi, selesai ini lagi terus sampai ke masa depan. Itu namanya fiil mudhari. Kenapa diungkapkannya pakai fiil mudhari, enggak pakai fiil madi yang menunjukkan masa lampau? Karena yang namanya takwa, la'allakum tattaqun, takwa itu harus diperbaharui terus. Nggak bisa sekali kita dapat takwa habis itu seumur hidup jadi bertakwa. Enggak, takwa juga turun dan naik. Makanya pakai kata fi'il mudhari, la'allakum tattaqun, artinya takwa itu harus diperbaharui. Makanya disyariatkan setiap tahun ada puasa Ramadan. Jadi habis keluar Ramadan nih kita ngerasa baik, ngerasa ibadahnya meningkat. Apakah akan seumur hidup begitu terus? Enggak. Pasti akan ada baterai, kayak baterai udah 5% nih. Makanya disyariatkan tahun depan ada Ramadan lagi, dicas lagi, cerak 100%. Habis keluar Ramadan masih 100%. Saat ini lagi Ramadan lagi. Itulah rahasia kenapa Allah pakai tadi kata fi'il mudhari. Karena takwa itu emang harus perbaharui. Mudah-mudahan kita bisa meraih takwa ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan takwa itu kita bisa mencapai ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, Ustaz Aryo, mungkin materi ini yang hanya bisa saya sampaikan. Adakah yang mau bertanya?